Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama sahabat saya, Pak Said. Apa kabar, Pak Said? Kabar baik, Pak Buce. Apa kabar, Pak? Baik-baik, Pak Said. Pak Said di Jakarta sekarang ya? Ya, ini lagi di Jakarta nih, Pak. Kebetulan. Wah, ini udah lama juga nih di Jakarta nih, gara-gara pandemi nih, nggak sempet jalan-jalan lagi nih. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, belum kenal, saya memperkenalkan ulang, Pak Said adalah mantan Presiden IDN Global, Presiden kami, ya. Periode berapa? 2016 sampai 2021. 2019 sampai 2021. Dan periode sebelumnya beliau adalah wakil presiden dari IDN Global 2017 sampai 2019. Betul Pak Said? Betul, betul, Pak. Ya. Nah, Sama aslinya dengan, ya, bareng-barang dengan Pak Buce lah ininya, aktifnya. kita sama-sama waktu itu Pak Said ya. Jadi Ya, kalau saya di IDN USA bukan, kalau saya mewakili Amerika, Pak Said ini mewakili Filipina. Betul betul, Pak Said ya. betul, betul, Dari IDN Filipina ya, mewakili Filipina. betul. Ya, dan ya seperti kita tahu juga lah bahwa Bapak Bambang juga dari IDN Filipina ya. Banyak Ya, orang-orang hebat. Kepala IKN yang baru, betul. Ya, betul. Apa namanya? Kepala ini, Otoritas otorita ibu kota negara. ibu kota negara ya. Wah, rupanya Filipina ini hebat banget. Hebat banget. Dan satu hal lagi, Pak Said juga dikenal sebagai deputi dari EADB, Asian Development Bank. Betul Pak Said? Ya, saya Deputi Country Director ADB di Indonesia. Oh begitu. Jadi Ya, orang karena kan kedua ada dong. Deputi Country Director di negara-negara lain juga, Pak. Oh begitu. Ada berapa posisi apa kayak seperti Pak Said itu ada berapa? Um, ada di beberapa negara ya. Jadi kita misalnya kantor kita di India, di Cina, di PRC ya, terus di Pakistan, di Bangladesh, di mana ya, di mana lagi ya, di Afghanistan kemarin itu ada deputi country director-nya. Gitu. Nggak semua kantor ada deputi country director, tapi kantor-kantor besar biasanya ada country director terus ada deputi country director. Jadi kalau kita di Indonesia paling tinggi itu apa namanya Pak Said? Country director. Oh country director, terus yang kedua deputy Deputi country. country director. Oh jadi Pak Said ini orang kedua dari ADB ya di Di Indonesia. Indonesia. Ya. Ya, saya bisa Ya. bilang begitu ya supaya Boleh, kita boleh. dapat mengerti ya. Jadi Pak Ya. Said ini adalah orang kedua dari ADB ya. Tidak Di heran Indonesia. Di Indonesia, Pak. Bukan orang nomor 2 di ADB, orang nomor 2 ADB di Indonesia. di Indonesia ya. Nah, Ya. itu keren tuh. Makanya tidak heran, saya heran. Lah, sebenarnya saya juga heran kenapa bisa Pak Said banyak kenal dengan menteri-menteri, kenal dengan pejabat-pejabat. Rupanya orang kedua di ADB di Indonesia. Karena saya temannya Pak Buce. Nah, ini pertanyaannya nih. Sekarang lagi ngetren, orang-orang semua pada ini. Hah? ADB? Apa tuh? Asian Development Bank? Itu kayaknya bank apa? Punyanya apa? Kan banyak bank-bank Pak Said ya. Jadi Ya. orang-orang tuh tapi kita tidak, mungkin orang umum, orang awam itu banyak juga tidak tahu ADB itu bank apa sih? Pak Said bisa cerita itu ADB itu sebenarnya dari tahun berapa Pak Said muncul? Kalau ADB itu sendiri itu didirikan tahun 1966. 66, Tahun 66. 1966 ya. Oke. Jadi itu udah berapa tahun tuh sekarang tuh? Udah cukup lama lah itu Ya, berdirinya, udah hampir hampir ya seumur umur kita, mungkin lebih 56 tua tahun dari. lah gitu ya. Udah hampir 56 tahun lah gitu Iya, berdirinya. ya, Hampir 56 tahun. ya, Nah, ADB itu Pak ini lembaga multilateral ya, ya, atau enggak bisa juga disebutkan sebagai Multilateral Development Bank, yang didirikan Pak oleh negara-negara. Ini ada 68 negara anggota ADB. oh Nah, gitu, 68 negara anggota ADB ya. ADB. Ya, itu dari ini ya Pak ya, dari berbagai benua, ada dari Asia Pasifik, ada dari Asia, ada dari Pasifik, ada dari Eropa, ada dari Amerika Utara yang Ya, menjadi negara-negara anggotanya gitu ya. Jadi yang terbesar sahamnya
itu Jepang sama Amerika. Terus Indonesia tuh mungkin ranking ke-6 lah gitu dari sudut jumlah pemegang saham, dari sudut besarnya saham yang dipegang oleh negara kita ya, oleh Republik Indonesia NKRI. Wow. Gitu. Jadi Jadi lumayan besar. pemegang saham itu bukan lagi perorangan, tapi negara. Negara nih Pak. Nah, Gitu ya, ada kayak gitu, jadi, baru tahu. iya, jadi ini negara yang pegang saham. Nah, kita ini sebenarnya nggak cuma di ADB aja, kita nih maksudnya NKRI ya, atau Republik Indonesia. Republik Indonesia juga punya saham di beberapa lembaga keuangan lainnya ya, kayak World Bank, Oke, terus misalnya juga Islamic Development Bank, iya, ada OFID iya, ya, OPEC Fund. Jadi iya. adalah gitu, AIIB ya, selain tentu ADB. Tapi saham yang dipegang oleh Indonesia di ADB itu, saya pikir itu mungkin saham terbesar yang dipegang oleh Indonesia di sebuah lembaga keuangan internasional. Oh begitu. Jadi Ya, jadi kurang lebih sama seperti yang kita familiar ini kan World Bank, yang Ibu ya, Maripanes tuh, betul ya Pak? betul, betul. Ya, Indonesia punya saham di World Bank juga, Kita betul. punya saham di World Bank juga. Kita punya saham di World Bank. Kita Oh, punya saham di AIIB. Kita punya saham di Islamic Development Bank. Punya saham di OPEC Fund. Tetapi setahu saya saham Indonesia yang cukup signifikan di sebuah lembaga keuangan internasional itu ada di ADB. oh begitu. Jadi kita sebenarnya kita punya uang tabungan sendiri, kayak koperasi ya, kayak koperasi Kayak gitu. koperasi, betul. Karena gini Pak, Bapak, nah itu betul tuh. Ya, Karena kayak koperasi, ya. karena ADB itu pemegang sahamnya negara-negara. Hmm. Dan ADB itu juga beroperasi di negara di mana di negara anggotanya gitu. Jadi ADB beroperasi di negara anggotanya yang dianggap masih berkembang lah, Oh. status ekonominya ya, status pembangunan ekonominya. Nah, seperti di Indonesia, Indonesia pemegang saham dan ADB juga punya operation di Indonesia gitu ya. Jadi punya punya ya, kasih pinjaman, memberikan bantuan yang sifatnya non pinjaman juga, bantuan teknis, jadi mitra dialog pemerintah juga gitu di Indonesia Oh, misalnya. nah perorangan bisa bisa punya buka kayak saya Buceli misalnya, buka bank account di ADB bisa kayak gitu enggak Pak? Nggak Enggak bisa kayak Pak, gitu. karena kita tidak terima third party deposit ya. Oh, gitu. Jadi kita ini unik Pak, kita juga tidak diregulate oleh sebuah otoritas keuangan Pak. Jadi kita tidak diregulate di Indonesia, tidak diregulate oleh OJK gitu misalnya. Oh, Ya, jadi kita ini subjek hukum public interna. Jadi kita tuh subjek dari public international law gitu. oh begitu ya. Ada kayak Ya, begitu. betul. Kita orang awam tidak paham. Saya tidak pernah tahu bahwa ada hal seperti itu. Jadi Iya, exactly sebenarnya kayak koperasi ya. Kalau saya ya bicara bahasa operasi tapi awam, tingkat negara-negara ya Pak ya. tingkat negara ya. Ya, Wow. ya, Jadi ya. 65 negara ini punya punya 68, saham. Hah? 68. 68. Jadi kayak Ya, ada punya saham 0,5%, ada saham ya, 1%, begitu ya Pak Said? betul, betul, betul. Oh, wow. Nah, Ya. apakah saat mereka itu satu kali nyumbang atau mereka harus nyumbang tiap tahun gitu? Untuk Enggak, jadi bangsa. Pak ada saatnya ketika mereka masuk gitu ya sebagai anggota, mereka melakukan pledge atau komitmen ya, saya akan masukkan saham sekian, terus nanti mereka injeksi dana untuk memenuhi kewajibannya gitu ya sebagai pemegang saham untuk memenuhi komitmennya. Nah, secara terkadang nanti ada permintaan lagi gitu dari ADB untuk katakanlah capital injection ya, menaikkan mungkin kita ingin menaikkan capital kita gitu ya. Jadi nanti mungkin ada permintaan untuk negara-negara menambah capital injection-nya begitu. Oh. Nah, ini kan misalnya ada saham ini kan 68 negara Pak Said. Ya, Itu kalau menurut saya itu pasti ruwet banget, mumet banget. Saya pikirin aja saya sudah pusing. 68 negara, nanti 68 negara minta bantuan, minta pinjaman dari ADB kan bingung. Yang mana mau diprioritaskan itu siapa yang putusin Pak Said? nah jadi gini Pak, kalau setiap pinjaman ADB
itu diputusin oleh sebuah apa namanya itu executive board ya atau board of directors. Jadi sebuah organ di dalam organisasi namanya board of directors. Iya. Jadi kita itu, tapi gini Pak, ADB itu setiap tahun kita melakukan namanya country programming. Ini saya harus mundur sedikit Pak. Jadi ADB itu kita ada kasih pinjaman kepada pemerintah, kita ada juga memberikan pinjaman kepada swasta, gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk pinjaman kepada pemerintah, biasanya kita melakukan apa namanya country programming. Jadi kita duduk dengan pemerintah, kita bilang, tahun ini nih kita rencananya dengan pemerintah ya, kita rencananya akan memberikan pembiayaan di bidang ini dengan apa? Dengan dana, alokasi dana sekian, dengan resource envelope sekian, terus habis itu untuk proyek di bidang ini gitu ya. Jadi itu kita sepakati bersama Pak dengan pemerintah gitu ya. Nah, kemudian proyek itu kita proses gitu ya. Proyek itu kemudian kita lakukan due diligence lah. Kita lakukan misalnya kita coba lihat nih proyek ini layak nggak gitu ya. Terus kita juga harus pastikan setiap proyek ADB itu jangan sampai misalnya menimbulkan dampak lingkungan yang buruk. Atau jangan sampai ada orang misalnya itu harus digusur kemudian tidak mendapatkan kompensasi yang layak misalnya. Terus juga kita ingin memastikan proyek ADB itu dari aspek gendernya terpenuhi. Apa namanya juga ada pemberdayaan. Jadi ada pemberdayaan katakanlah terhadap wanita gitu ya. Misalnya kalau kita melakukan pembangunan di bidang pemukiman gitu ya. Kalau bisa kita berharap nanti ada perumahan yang dibangun itu untuk rumah tangga yang juga dipimpin oleh wanita. Jadi misalnya single parents, wanita single parent, janda begitu, single Pak. parent, janda, betul. Ya. Betul itu. Jadi kita itu atau kita melakukan capacity building, kita juga ingin pastikan bahwa peserta dari capacity building itu ada sekian persen misalnya wanita, ada sekian persen laki-laki. Jadi jangan sampai semuanya itu misalnya di negara-negara tertentu laki-laki semua, terus sebagian besar laki-laki, perempuannya sedikit yang mengikuti pelatihan tersebut. Nah, kita juga misalnya kalau ada proyek ini, harus kita gusur pasar, ya kan? Nah, itu kita juga harus pastikan bahwa orang yang bekerja di pasar tersebut memiliki alternative livelihood gitu ya, di mana mereka nanti dampaknya itu tidak menjadi lebih buruk. Nah, jadi Pak, yang bisa saya sampaikan, proyek ADB itu kita itu selain dari melihat dari sudut ini katakanlah keuntungan ya financial internal rate of return ya, keuntungan, kita juga atau economic internal rate of return, kita juga melihat dampaknya ini terhadap masyarakat jangan sampai memiliki dampak buruk. Ini pembangunan ini harus memberikan impact pembangunan gitu ya Pak ya. Oh ini memberdayakan masyarakat, membangun suatu daerah begitu. Jadi itu sesuatu hal yang memang penting gitu ya di dalam pertimbangan kita juga ketika melakukan suatu proyek gitu Pak. Jadi saya bisa dengan kata lain begini Pak Said ya. Saya pakai bahasa sederhana ya. Bahwa ADB itu diperhitungkan karena itu adalah saham paling besar Indonesia yang ada untuk institusi keuangan. Is it true? Is it right? Jadi Indonesia itu paling besar sahamnya di sebuah lembaga keuangan internasional. Itu ya setahu saya di ADB. Oh begitu. Ya. Tapi kita nggak boleh kasih tahu amount-nya ya, jumlahnya. Ya jumlahnya itu saya mungkin itu sebenarnya data itu sih seharusnya sih bisa dicek ya di dalam annual report kita atau apa. Saya nggak punya datanya di dalam on my fingertip ya saat ini. Oh begitu. Nah sekarang saya mengerti kenapa bisa begitu signifikan. Compare dengan IMF itu sama juga Pak. Karena yang saya cuma tahu familiar itu 3 aja. ADB enggak pernah, tapi World Bank karena sering dengar Bu Mari Pangestu dan IMF karena presidennya waktu itu berdiri sampingnya Pak. Indonesia juga anggota dari IMF. Nah, IMF itu kurang lebih sama dengan ADB kayak begitu.
Ya, IMF itu tapi nggak memberikan pinjaman untuk pembangunan ya. Jadi itu lebih memberikan pinjamannya itu lain ya, lebih kepada buat budget support lah gitu ya, structural adjustment loan gitu ya. Apa Kalau Pak? Apa namanya? jadi Pak gini, kalau IMF itu dia memberikan pinjamannya bukan untuk pembangunan proyek Pak. Jadi bukan untuk pembangunan proyek, tapi lebih untuk apa namanya? Kata kalau negara berada dalam kondisi fiskal yang berat gitu ya. Nah, IMF itu masuk untuk memberikan bantuan keuangan lah, memberikan pinjaman gitu. Seperti Indonesia tahun 1998 ketika kita mengalami apa namanya financial crisis, kita Ya. mengalami krisis moneter. Nah, itu kemudian IMF masuk di situ gitu, Pak. Begitu Pak ya. Ya. Nah, IDB ini pusatnya di mana Pak Said? Kalau boleh tahu. Pusatnya di Manila, Pak. Hah? Di Manila? Ya. Manila? Iya. Tempatnya yang Pak Bambang itu aslinya di Filipina. Ya, juga, betul, Pak. Saya juga tadinya di 17 situ. tahun Pak di Manila, Pak. Lama juga ya. Berapa Sebelum tahun? jadi Berapa tahun Pak Said? saya 17 tahun. Wah, Pak saya Lama 17 juga. tahun. Iya. Lama juga. Nah, jadi saya 17 tahun di Manila. November 2018 saya pindah ke ini. Saya pindah ke sini ke Jakarta. Indonesia. Diaspora pulang kampung juga Pak. Pulang kampung, benar. Diaspora pulang kampung Saya ya. pulang kampung nih November 2018. Dan sekarang Pak Bambang diaspora pulang kampung juga ini. Sekarang Pak Bambang Susantono, beliau pulang kampung, beliau kembali ke Indonesia. Ke Indonesia. Nah, kita itu tidak pernah, kita kan pikir biasanya lembaga-lembaga kayak gitu kan di Amerika, di New York, di Washington gitu ya. Ya. Kok bisa di Manila? Kenapa bisa di Manila ya? Kenapa Manila yang dipilih bukan Jakarta, Pak Said? Jadi Pak gini, ini kesepakatan dari negara-negara anggota pada saat itu ya Pak ya. Jadi ketika ADB didirikan, memang Manila itu menjadi HQ atau headquarter-nya dari awal gitu Pak ya, bukan kemudian gitu misalnya. Pertimbangannya saya duga ya, dulu itu Filipina itu termasuk negara yang maju lah gitu secara relatif ya di kawasan. Pada tahun 66 barangkali. Pada tahun 66. Ya. Secara relatif waktu itu termasuk yang stabil, maju. Agak stabil ya. Waktu itu Indonesia kan lagi kacau, lagi PKI. Indonesia lagi kacau gitu kan, kita kan perekonomian kita waktu itu kondisinya lebih parah. Kalau sekarang kita udah lain lah gitu ya. Nah, bahkan kita sekarang G20 presiden gitu, pegang presidensinya G20. Nah, tapi pada waktu itu Filipina termasuk negara yang paling maju lah di kawasan. Terus juga dia punya critical mass yang mampu berbahasa Inggris yang merupakan bahasa resminya ADB. Jadi ya mungkin saya pikir menjadi pilihan yang rasional ya. Karena kan selain dari international staff juga perlu ada national staff ya yang mendukung operationnya ADB, dan itu juga perlu berada di sebuah tempat yang memang punya critical mass yang bisa berbahasa Inggris gitu ya. Saya kira gitu ya. Terus juga mungkin biaya hidup dan sebagainya kan relatif lebih murah lah gitu ya. Kalau mungkin ada lagi negara lain, tapi mungkin relatif biaya hidupnya mungkin relatif lebih mahal waktu itu dan sebagainya. Tapi apapun juga saya pikir ADB udah 65 tahun lebih beroperasi 55 tahun lebih beroperasi di Manila, dan so far I think kalau saya sendiri selama 17 tahun di Manila, saya pikir nggak salah juga gitu ya Manila menjadi HQ. Kalau saya pada saat itu juga misalnya jadi anggota ADB, saya kira saya akan lakukan hal itu. Karena pada tahun 66 Indonesia kan lagi kacau-kacau banget gitu. Kita ini
negara-negara lain yang ini, dan juga ada backup Amerika juga, ada pangkalan Amerika kayaknya di Manila waktu itu. Jadi kalau ada Waktu itu masih apa-apa, ada, betul, ya, betul. Itu kalau ada apa-apa Pacific dan bisa dibantu ya, gitu Pacific ya. dan PAC, ya betul. Iya, saya kira gitu. Nah, Ya, banyak juga orang-orang pada pengen tahu nih, Pak Said ya. Maaf, ya. saya tidak tahu kalau ini bisa diceritakan apa tidak. Apakah ada proyek-proyek ADB yang kita kenal ya, yang masyarakat tahu untuk Indonesia? Mungkin Pak Said bisa cerita ya. Oh, oke. Jadi ADB itu Pak, kita ngasih pembiayaan ke Ya, pemerintah itu macam-macam. ya, Kita ada memberikan pembiayaan yang sifatnya budget support ya. Jadi ya, pembiayaan yang untuk membantu katakanlah membiayai budget pemerintah. ya, Ada juga kita yang membantu pembiayaan investasi gitu. Jadi proyek gitu ya. ya, Brick and mortar gitu. Nah, eh, itu ada macam-macam Pak yang kita lakukan. Jadi itu bisa untuk pemerintah ya, sovereign, ada juga yang swasta. swasta. Kalau yang untuk sovereign Ya, misalnya, ini saya contoh beberapa aja. Kita banyak Pak bantu misalnya beberapa universitas. ya, Jadi kita misalnya nih membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di universitas, bisa saya sebutkan Negeri Jambi misalnya, Universitas Negeri Riau, Universitas Maliku Saleh ya, di Aceh di Lok Sumawe, terus juga UPI, misalnya Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung gitu ya. Jadi di sana kita mendirikan misalnya pusat-pusat penelitian, terus juga kita berikan pelatihan untuk dosennya. Misalnya kalau di UPI kita meningkatkan kualitas pendidikan teknis dan kejuruan. Jadi terus juga misalnya pelatihan buat calon-calon guru di bidang-bidang seperti sistem, teknologi informasi, kecerdasan artifisial dan sebagainya gitu ya. Selain itu ya Pak ya, ADB itu juga misalnya sekarang kita lagi mencoba untuk ini kita masih dalam proses awal gitu ya. Tapi sudah ada proyek kita juga untuk membantu misalnya ITS gitu untuk membangun Science Technology Park, atau enggak Universitas Lampung untuk membangun pembangunan rumah sakit pendidikan di sana. Jadi kayak teaching hospital gitu ya. Jadi biar misalnya fakultas kedokterannya, mahasiswanya bisa melakukan koas di rumah sakit pendidikan gitu ya, yang terafiliasi dengan Unila. Jadi kita juga sekarang sedang ada juga, kita lagi mencoba untuk membangun Science Technology Park misalnya di beberapa universitas lain. Tapi ini masih dalam proses ya, belum di approve lah gitu ya oleh board kita. Tadi saya sampaikan proyek ADB harus di approve oleh boardnya gitu ya. Jadi kita juga misalnya ketika awal-awal COVID gitu misalnya, kita bantu pemerintah juga untuk membiayai PPE gitu ya, PPI APD, itu apa? PPI apa? APD. Jadi APD. personal protective equipment, Pak. Personal protective equipment segala macam ya. Waktu itu masih baru-baru kan, orang hazmat suit misalnya belum ada, terus ya macam-macam lah Pak, itu masker, hand sanitizer segala macam. Jadi itu dari hal-hal kecil seperti itu kita bantu ya ketika pemerintah sedang membutuhkan bantuan waktu awal-awal COVID. Kita juga terus memberikan bantuan di bidang pendidikan. Kita juga mencoba untuk di bidang urban ya, kita mencoba membangun misalnya kawasan pemukiman baru Pak, misalnya di Bima, di Palopo, di Kendari. Jadi proyek kita macam-macam. Nah, itu Pak dengan pemerintah, dengan swasta. Kita juga ada Pak bangun misalnya membiayai pembangunan rumah sakit misalnya. Ya, terus juga di bidang renewable energy kita bangun misalnya pembangunan geothermal power plant atau ekspansi geothermal power plant gitu ya. Terus juga renewable energy lainnya, windmill, hydro gitu. Jadi kita itu membangun proyek-proyek,
Membangkit membangun tenaga listrik yang berwawasan lingkungan, kurang lebih gitu. tenaga listrik, betul, renewable energy, betul Ya, Pak, yang katakanlah dengan energi terbarukan, gitu ya ya, Pak ya. Nah, jadi kita itu Pak, tapi kita ini sebagai Bank Pembangunan Asia itu kita nggak cuma fokus sama memberikan pembiayaan. Kita kan juga misalnya bantu pemerintah, bantuan teknis, kita juga misalnya membuat studi sama pemerintah tentang isu-isu yang penting. Misalnya nih Pak, mau Industrial Revolution 4.0. ya, Nah, bagaimana cara pemerintah menghadapi Industrial Revolution 4.0? Kita melakukan studi tentang hal tersebut. Kita juga melakukan studi misalnya bagaimana supaya meningkatkan kualitas dari manufacturing sektor kita itu di Indonesia. Kita juga terlibat misalnya pemerintah mau mengeluarkan sebuah kebijakan, kan kadang-kadang perlu juga nih dapat bagaimana sih pengalaman negara lain nih, best practice-nya seperti apa gitu misalnya. Nah, di situ ADB juga bisa membantu memberikan kita bisa membantu memberikan masukan ataupun kita bisa connecting the dots Pak juga gitu. Jadi misalnya menghubungkan pemerintah ini dengan pemerintah yang satu lagi dengan pemerintah lain dengan pemerintah Indonesia misalnya. Jadi banyaklah Pak yang ADB coba lakukan sebagai development partner pemerintah. Jadi tapi intinya kita mencoba untuk kita memberikan pembiayaan kepada pemerintah, kita juga fokus pada knowledge, dan kita juga selain itu Pak partnership gitu ya. Jadi mencoba untuk melakukan jadi katalisator lah gitu ya antara kalau misalnya antara pemerintah misalnya memerlukan melakukan pembangunan satu bidang, kita coba memberikan dana misalnya ya, $1. Nanti ya. kalau bisa kita hubungkan dengan pihak-pihak lain sehingga pihak-pihak lain juga mungkin bisa memberikan pembiayaan tambahan begitu. Jadi kita mencoba untuk menjadi katakanlah lembaga keuangan yang sifatnya itu finance plus plus Pak. Jadi nggak cuma pembiayaan tapi juga kita plus plus gitu. Oh, gitu. Menurut saya agak rumit ya. Menurut saya rumit banget saya rasanya. Pusing saya kalau pikir gitu. Ya. Pokoknya Pak, kita ini ADB itu kita sebagai mitra pemerintah, kita coba Pak bagaimana caranya kita bisa mendukung pemerintah ya dalam melakukan pembangunan ya supaya sukses lah gitu. Jadi pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentu perlu peranan dari berbagai pihak ya, salah satunya juga peranan dari lembaga-lembaga multilateral atau lembaga-lembaga seperti ADB gitu Pak. Nah, ADB itu menerbitkan surat utang nggak Pak? Kayak misalnya apa itu deposit apa sih namanya surat berharga kalau Indonesia Ya, namanya. bonds Pak. Jadi kita juga kita ada juga kita isu securities gitu ya. Ya. Tapi dari cerita Pak Said ini tampaknya seperti kasih ibu Pak, hanya memberi tak mengharapkan kembali. Oh enggak, kita Kasih ibu. jadi kita itu ya ADB kita ya sejujurnya kalau kita memberikan pinjaman ya ada ininya juga Pak ya. Tapi ya concessional lah gitu. Jadi kita kasih pinjaman nanti kita ada charge juga gitu, ada fee-nya juga gitu ya. Fee-nya tapi relatif lebih murah lah gitu ya atau relatif inilah concessional lah dibandingkan dengan katakanlah kalau pemerintah mencoba untuk akses dana di pasar gitu ya. Jadi kalau dulu ketika masih ada LIBOR, kalau kita kasih pinjaman ya LIBOR plus 50 basis point misalnya. Ya. Ya, kita Gitu. kasih pinjaman tenornya juga relatif panjang gitu, Pak. Oh, gitu. Ya, jadi misalnya bisa 15 sampai 20 tahun gitu ya, tergantung ininya. Tergantung proyeknya, tergantung jenis pinjamannya. Jadi ya kita inilah apa yang karena kan Indonesia ini adalah negara anggota ya, jadi kita punya tanggung jawab juga gitu untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah lah.
gitu ya untuk Ah, bisa mendorong pembangunan di sini. waduh. Jadi prestis juga ya sebenarnya kalau gitu ya. Misalnya kalau di Filipina kayak Pak Bambang kalau nggak salah beliau juga deputi ya. Nah, orang kedua juga itu prestis juga berarti ya. Beliau itu Vice President Pak ADB untuk Knowledge Management and Sustainable Development. Oh Nah, jadi begitu. Pak tadi saya sampaikan kan ADB itu dalam memberikan berinteraksi dengan katakanlah dengan pemerintah, dengan stakeholders lainnya, Ya. itu fokusnya itu tidak hanya memberikan pembiayaan tapi memberikan knowledge juga. Nah, Oh, Pak Bambang ini yang manage Pak, yang responsible jadi orang nomor 2 di ADB kemarin untuk handle masalah knowledge management. oh begitu. Begitu. Handle issue knowledge, Pak. Jadi Gitu. beliau tuh mengerti banyak mengenai hal-hal, knowledge tentang banyak hal ya. Karena Ya, itu ya, ya, betul. Jadi kita juga mencoba untuk menjadi reservoir of knowledge gitu ya. ya. Jadi kita Oh, ada departemen yang handle gitu berbagai isu-isu terkait dengan sektor-sektor tertentu. Gitu. Jadi kita ada financial sector group, ada urban sector group misalnya. hmm. Jadi ada macam-macam gitu ya di sana. Nah, jadi ada environment sector group dan sebagainya. Jadi itu mencoba untuk cultivate knowledge, mencoba untuk disseminate knowledge gitu ya ke negara-negara anggota dan sebagainya. Jadi Hmm. itu di bawah itu namanya SDCC gitu ya. Jadi Sustainable Development and Climate Change Department. Nah, itu di bawah misalnya di bawah VP Knowledge Management yang Pak Bambang itu pimpin ya. Terus habis itu ya Pak Bambang VP yang di bawahnya ada Economic Research Department, ada SDCC. Jadi bidang-bidang yang terkait dengan diseminasi membuat ataupun mendisseminate knowledge gitu ya di ke negara-negara anggota. Hmm. Makanya saya pikir ya saya pikir beliau ini bagus juga gitu. Bagus lah beliau sebagai kepala IKN, saya pikir dengan latar belakang di Knowledge begini ya, mengetahui. ya. Jadi kan beliau tuh tahu international best practices lah tentang urban development misalnya gitu kan. Understand. Ya, ya. Misalnya Pak Said ya, jadi bahwa IKN ini bukan hanya kita aja, Myanmar juga kan ada ya, Myanmar terus Ada beberapa negara Pak negara yang memang mencoba untuk membangun ini kota ya baru, ya. ibu kota baru gitu. Apa aja ya kalau Pak Said bisa yang tahu di Asia ini kan Asia ya. Jadi beliau bisa comparison ya, apa kelemahannya di negara ini gitu ya. Ya, Sebelum kita kan sudah ada beberapa ya Pak Said ya. ya ada Nah, beberapa kan. ada Myanmar, terus mana lagi Pak Said? Ada Myanmar misalnya Napido ya. Ya, Terus kalau saya lihat di Kazakhstan juga kan ya, dari Almaty ke Astana sekarang namanya Nur Sultan. ya, Terus Kairo juga Egypt juga sekarang setahu saya juga lagi coba bangun capital baru di luar Kairo ya. gitu misalnya. Oh, gitu. Ya, terus Nigeria juga ya. Ya, Ya ya, dari Lagos ke Abuja gitu ya. Jadi ya, ada jadi ini ya menurut saya menarik juga gitu ya. of course. Sekarang kita mengerti ada alasan apa kenapa gitu mungkin beliau dipilih ya karena beliau karena ini kan perbandingan Asia karena kita Asia itu kan kurang lebih kita kan sama kalau kita ini Indonesia dengan Eropa punya kan agak beda kita punya struktur masyarakatnya gitu kan beda ya Asian Development oke saya mengerti jadi ADB ini sebenarnya itu kebanyakan membantu dan anggotanya semua dari Asia dong namanya Asian Development oh tidak juga Kalau pemegang sahamnya enggak Pak. Kita itu pemegang sahamnya ada Amerika, oh ya ya ada ya ada Kanada, ada dari negara-negara di Eropa juga gitu. Tapi ya operation kita
itu jadi operation di mana kita punya operation itu di Asia dan Pasifik, Pak. Oh begitu, Asia dan Pasifik. Oh luar biasa. Terima kasih Pak Said Terima kasih untuk ya Pak Buce ya. ya. Kenapa? No, makasih, saya senang sekali ini bisa Oh ngobrol dengan Pak Buce. ya, tapi ini sangat mencerahkan Pak Said karena kita tadinya buta sama sekali. Apa ini namanya? Apa ADB, ATP atau apa gitu? ADB, Asian Development Bank. Asian Development Bank. Asian Ya, Development Bank. ya. Terima kasih Pak Said. Pak Said. Sama-sama Pak Buce. Ya. Ya. Semoga bermanfaat, Pak. Terima kasih. Thank you. Makasih.